Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, mari kita melihat video yang berikut dan setelahnya nanti kita tanggapin bersama-sama. Dan pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan yang penting share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Yesus itu mati diracun. Yesus itu mati diracun. Dia mengatakan Yesus itu mati diracun dengan merujuk surat yang ada di Mazmur 69 ayatnya 22. Ya. Ini catatan kaki yang di bawah ini ya. Ini ya. Ini aku cek ya. Ternyata benar di situ. Mazmur 69:22 oleh LAI itu menjadi nubuatan untuk Yesus yang tertulis dalam Matius 27:48, Markus 15:36, Yohanes 19:28 sampai 29. Ya, jadi artinya apa yang dinyatakan ya di dalam kitab Mazmur 69 ayat yang kedua-dua itu sebagai nubuah. Nubuah itu sesuatu yang akan terjadi digenapi di kemudian hari, gitu loh. Ya. Dan itu disandarkan kepada baginda Yesus. Oke? Oke, Nilu bisa buka di situ Mazmur 69:22 ayatnya. Kalau bisa coba Nilu baca. Takutnya gue salah baca gitu. Nilu baca. Biarlah jamuan yang di depan mereka menjadi jerat. Itu Dan- 23 sayang. 22. Atasnya. Oh, Mungkin nomornya nggak sama di situ. Ya? iya. Oke, enggak apa-apa. Bahkan mereka memberi aku makan racun. Dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Oke, makan apa? Racun. Racun. Gitu loh. Jadi, ya, kita coba teliti ini ayat ya. Mazmur 69 22. Gini loh ya, untuk TikToker ya yang ada di channel YouTube-nya channel YouTube nanti malam ya. Yang ada di komalnya Gus Betik ya. Gus Betik berpegang kepada Alkitab yang disusun oleh LAI. Ya. Kalau Alkitab yang disusun oleh LAI salah, ya Gus Betik ikut salah. Gitu loh ya. Jadi Gus Betik ngikuti apa yang diputuskan LAI. Nanti kalau mau protes ya protes ke LAI sana. Karena LAI di catatan kakinya ya menggunakan ya Mazmur 69:22 itu sebagai nubuatan Yesus, tertulis di catatan kaki Matius 27:48, Markus 19:36, Yohanes 19:28-29 gitu ya. Oke, nanti kalau salah ya salah kan LAI karena aku kan mengikuti apa yang ditulis LAI. Terus apa katanya? Bahkan mereka memberi aku makan racun. Ya. Dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Jadi jelas ya. Jelas makan racun. Cuman nanti terjadi kenapa? Gini juga gue curiga. Kan begini. Seandainya itu memang benar-benar nubuatan untuk Yesus, kenapa makan racunnya kemudian kok hilang? Di penggenapan, ini kan perjanjian lama nih. Di penggenapannya di Matius, karena Matius 27:48 bunyinya begini. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh. Buluh itu bukan bulu ayam, bukan bulu ketek ya. Buluh itu tanaman perdu sejenis bambu gitu ya. Nanti dicelupno ke anggur asam, terus diminumkan gitu loh. Kan ada air yang karena kan nggak ada gelas gitu loh. Jadi bulu itu dicelupno, gini kan ada airnya toh. Nah, gitu kan loh ya. Jadi ini buluh, bukan bulu ya. Buluh dan memberi Yesus minum. Memang di sini narasi makan racunnya jadi hilang. Pertanyaan gue kenapa bisa hilang? Kalau memang Mazmur 69:22 itu nubuatan untuk Yesus. Seharusnya ditulis dong. Kenapa di sini yang ada anggur asamnya saja? Coba baca lagi. Ini loh, baca lagi. Bahkan mereka memberi aku makan racun. Ya, Dan terus pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. mencucukkan itu apa ya Indonesia nih ya? Ya mencucukkan apa? Mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan di dalam anggur asam. Ya apa Gus? Dicucukno gitu. Nah, dimasukkan ke mulut, dicucukno. Ini bahasanya ngawur juga ini. Mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus ya. Kemudian Yohanes 19:30, sesudah Yesus minum anggur asam itu berkatalah ia,
sudah selesai, lalu menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Kapan? Setelah minum anggur asam. Kalau nggak dikasih minum anggur asam, nggak mati. Karena penyalipan itu nggak cepet matinya. Nah sekarang kita yang agak rame diskusinya, debatnya ini masalah kenapa makan racunnya nggak ada. Ya kalau misalkan kita mau coba kita bedah secara radikal, berarti ada korup terhadap teksnya. Kan begitu. Kenapa kok nggak disertakan? Tapi kan nanti nggak terima, masa korup, masa ada dikurangi gitu kan? Ya, cuma kan asalnya ada makan racunnya. Kenapa di sini nggak ada kalau itu nubuatan untuk Yesus gitu ya. Tapi oke lah, kita coba yang sedikit sop ya. Kalau ayatnya dikorup kan radikal ya. Boleh jadi racunnya itu sudah dicampur anggur asam. Gitu loh. Dikasih racunnya itu sudah masuk di anggur asam. Baik, saudara Tuhan, itu videonya kita sudah simak apa yang mereka bahas di video tadi. Mereka membahas tentang nubuat Yesus Kristus dalam Perjanjian Lama di dalam Mazmur pasal 69 ayat 22. Jadi mereka menarik kesimpulan bahwa Yesus mati diracun menurut nubuatan di dalam Mazmur pasal 69 ayat 22 itu. Nah, saudara dalam Tuhan, sebelum saya luruskan apa yang mereka sampaikan, terlebih dahulu saya mau sampaikan bahwa sebenarnya mereka tidak punya hak untuk membahas Alkitab. Mereka bukan Kristen, bukan Katolik. Harusnya mereka tidak membahas Alkitab karena mereka tidak punya urusan tentang Alkitab, saudaraku dalam Tuhan. Ya, apalagi pembahasan mereka ini selalu ngawur dan tidak sesuai dengan penafsiran Alkitab itu sendiri. Ya, pastinya menyesatkan pendengar mereka. Jadi lebih baik mereka tidak bicara Alkitab, lebih baik mereka tidak membahas ayat-ayat Alkitab. Saya rasa itu lebih memberkati. Nah, saudaraku dalam Tuhan, mengenai Mazmur pasal 69 ayat 22 itu, yang mana di dalamnya ada kalimat bahwa Yesus itu akan mengalami kematian dengan makan yang bukan makanan gitu loh. Nah, saudara dalam Tuhan, memang di sana tertulis kata racun, tapi kata racun di sana bukan berarti Yesus itu memang mati karena itu. Tidak, saudara dalam Tuhan. Jelas dalam Perjanjian Baru bahwa Yesus mati di atas kayu salib dan di hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati, dan itu disampaikan oleh malaikat Tuhan, saudaraku dalam Tuhan. Nah, apa sih maksud kalimat atau kata racun di sana? Nah, saudaraku dalam Tuhan, ya, kata yang mereka maksud itu ya tidak selamanya itu merujuk kepada sesuatu benda yang tidak boleh dimakan. Ya, di sana ya Yesus sedang dinubuatkan bahwa Yesus akan mengalami hari-hari di mana dia dianiaya, dia diperlakukan tidak adil, ya, karena dia mengasihi umat pilihannya. Dan ayat 22 pasal 69 Mazmur itu menunjukkan bahwa Yesus akan mengalami satu penganiayaan, ya, di mana dia harus mengalami siksaan salib untuk menanggung dosa orang percaya, sehingga orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kenapa saya katakan demikian? Kalau saudara perhatikan ayat 10 Mazmur pasal 69 ini, ya, di sana dituliskan, ya, cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Saudara dalam Tuhan, kenapa Yesus mati di salib? Ya, dia mengalami salib karena begitu besar cintanya kepada umat pilihannya. Ya, cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Ya, saudaraku dalam Tuhan, ya, rumah Tuhan atau bait Tuhan itu adalah diri kita. Ya, tubuh kita adalah bait Roh Kudus, itu dicatat di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Ya, hidup kita ini, hati kita ini adalah baitnya Tuhan, adalah baitnya Roh Kudus Tuhan. Ya, keseluruhan hidup kita ini adalah baitnya Allah. Itu ditulis dalam Perjanjian Baru. Dan saudaraku dalam Tuhan,
Ya, Yesus di dalam ayat 10 Mazmur 69 ini ya tidak sedang berbicara tentang rumah Tuhan dalam bentuk gedung, dalam wujud gedung, saudara, tetapi dia sedang berbicara rumah Tuhan yang ada dalam diri orang percaya. Jadi cinta akan orang percaya, karena dia mengasihi orang percaya, maka dia rela mengalami yang namanya salib. Supaya apa? Supaya orang percaya kepadanya tidak mengalami hal yang serupa, tidak mengalami salib, tidak mengalami siksaan, tetapi mereka mengalami kasih karunia Tuhan dan mereka menjadi ahli waris kerajaan sorga kelak. Karena orang percaya, kita yang hidup dalam Kristus sudah ditebus oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jadi kita adalah orang-orang yang berbahagia di dalam Kristus, karena Tuhan Yesus telah menebus saya dan saudara. Saudaraku dalam Tuhan, sekali lagi Mazmur pasal 69 ini berbicara tentang besarnya cinta kasih Tuhan kepada umat pilihannya, sehingga dia melewati segala penderitaan supaya orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu maksudnya, saudara dalam Tuhan. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh beberapa orang di video tadi sebenarnya tidak sesuai, ya, bukan penafsiran Alkitab yang benar. Karena kenapa? Mereka memang tidak mengerti Alkitab, tapi membahas Alkitab. Makanya saya bilang di awal bahwa seharusnya mereka tidak membahas Alkitab karena mereka tidak mengerti Alkitab. Jadi ketika mereka membahas Alkitab pun salah dan menyesatkan pendengarnya, saudara dalam Tuhan. Lebih baik mereka fokus dengan agama mereka, lebih baik mereka fokus dengan kitab mereka, dan saya rasa itu lebih memberkati daripada mereka sibuk membahas Alkitab tapi ujung-ujungnya salah, ujung-ujungnya ngawur, saudara dalam Tuhan. Saudara dalam Tuhan, ya, semoga video singkat ini, penjelasan singkat ini memberkati kita. Dan selebihnya silahkan tulis tanggapan saudara di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuliakan Tuhan dan yang memberkati kita sekalian. Dan di kesempatan ini juga saya mau sampaikan beberapa hal buat kita. Apapun yang kita alami hari-hari ini, ya, situasi apapun yang sedang menghadang langkah kita, entah itu sukacita, entah itu duka cita, saudara dalam Tuhan, mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita dalam keadaan sukacita, mari kita bersyukur. Karena kenapa? Karena sumber sukacita kita adalah Tuhan. Yang memberkati hidup saya dan saudara adalah Tuhan. Jadi kita patut bersyukur kepada Tuhan yang adalah sumber berkat dalam kehidupan kita. Namun sebaliknya, ketika kita mengalami duka cita, mengalami berbagai masalah, berbagai persoalan, saudaraku dalam Tuhan, mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan, mari kita percaya kepada Tuhan, mari kita percayakan persoalan kita kepada Tuhan, dan percayalah di waktunya Tuhan pasti menyatakan keajaiban bagi kita, karena Tuhan tidak pernah membuat kita menjadi ekor, tetapi Tuhan senantiasa menjadikan kita sebagai kepala. Nah, saudaraku dalam Tuhan, sekali lagi mari kita bersyukur kepada Tuhan, mari kita percaya akan Tuhan, dan mari kita menyerahkan segala persoalan kita kepada Tuhan. Ya, karena firman Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Nah, saudara dalam Tuhan, mari kita menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan, dan biarlah kita senantiasa menjadi orang yang berbahagia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saya tidak panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Semoga video singkat ini memberkati kita, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.